Marcus Aurelius pernah mengatakan, jiwa kita menjadi tercoreng dengan warna dari pikiran kita. Setiap ide, setiap rasa ingin tahu, membentuk siapa kita. Ketika kamu menonton video ini, bayangkan dirimu sebagai versi yang lebih tajam, lebih bijaksana, dan penuh dengan kebijaksanaan baru. Ini bukan sekadar impian, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Dalam video ini, kamu akan mempelajari 10 teknik stoik yang dapat meningkatkan kecerdasanmu. Ambil kesempatan ini untuk menjelajahi setiap sisi pikiranmu dan potensi tanpa batas yang ada di dalamnya. Jika kamu bersemangat untuk berkembang secara pribadi, jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan menuju dirimu yang lebih bijaksana. 1. Menerima perubahan sebagai guru. Perubahan adalah bagian dari hidup. Musim berganti, teknologi berkembang. Bahkan camilan favorit kita mungkin mendapatkan resep baru. Banyak dari kita takut akan perubahan, merasa khawatir tentang yang tidak diketahui, atau takut kehilangan kenyamanan. Namun Stoik melihat perubahan sebagai bagian alami dari hidup dan guru yang dalam. Pikirkan, setiap kali kamu berkembang, bukankah itu selalu disertai dengan perubahan? Entah itu pindah ke kota baru, mulai pekerjaan baru, atau membaca buku yang mengubah pandanganmu. Perubahan mendorong kita keluar dari zona nyaman dan menantang kita untuk beradaptasi. Adaptasi ini, belajar untuk bertumbuh di tengah perubahan, adalah yang membuat kecerdasan dan ketahanan kita semakin tajam. Marcus Aurelius berkata, kehilangan adalah apa yang disebut perubahan, dan perubahan adalah kesenangan alam. Alih-alih melihat perubahan sebagai kehilangan, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Menerima perubahan tidak berarti kita harus mengejar setiap tren atau mengubah hidup kita setiap saat. Ini tentang memiliki pikiran yang fleksibel, memahami bahwa perubahan, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Saat kamu menghadapi perubahan, ambillah napas dalam-dalam dan terimalah. Ingat, setiap perubahan adalah pelajaran yang menunggu untuk dipelajari. Dan dengan setiap pelajaran, kecerdasan kita bertumbuh. 2. Menerima ketidaknyamanan untuk tumbuh. Ketika kita berpikir tentang kenyamanan, kita sering membayangkan tempat tidur yang empuk, acara TV favorit, atau secangkir coklat hangat di hari yang dingin. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa jalan menuju kecerdasan sejati sering terletak di luar zona nyaman? Stoik, sebuah filosofi kuno, mengajarkan kita bahwa menerima ketidaknyamanan bisa menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi. Bayangkan kamu dihadapkan pada tugas yang menantang, seperti belajar bahasa baru atau menguasai alat musik. Terkadang kita merasa ingin menyerah saat keadaan sulit, atau bahkan menghindari tantangan tersebut. Namun, Stoik percaya bahwa saat-saat ketidaknyamananlah yang memberi kesempatan terbesar untuk tumbuh. Dengan melewati rasa tidak nyaman dan perjuangan, kita tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tapi juga mengembangkan ketahanan mental yang bisa membantu kita di semua aspek hidup. Marcus Aurelius berkata, halangan adalah jalan. Ini berarti bahwa tantangan dan hambatan yang kita hadapi bukanlah penghalang untuk tumbuh, tapi justru jalan itu sendiri. Dengan mengubah cara pandang kita dan melihat ketidaknyamanan sebagai peluang, kita bisa memanfaatkan kekuatan ini untuk mendorong kita maju. Ingatlah kata-kata Stoik saat menghadapi tugas yang sulit atau situasi yang tidak nyaman. Terimalah ketidaknyamanan itu, karena dengan setiap hambatan yang kamu atasi, kamu tidak hanya menjadi lebih cerdas, tapi juga membangun versi dirimu yang lebih kuat dan tahan banting. 3. Latihan untuk mengambil jarak secara sengaja. Seringkali kita mendengar tentang pentingnya terlibat dengan pekerjaan, studi, dan hubungan kita. Tapi bagaimana dengan sisi sebaliknya?
Stoik menyadari betapa berharganya disengagement, mengambil jarak secara sengaja, yaitu langkah mundur dari rutinitas kita untuk menyegarkan perspektif dan menyegarkan pikiran kita. Bayangkan seorang pelukis yang sudah lama bekerja pada lukisannya. Terkadang, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mengambil langkah mundur, beristirahat, dan kembali dengan pandangan baru. Begitu juga dengan pikiran kita. Kadang kita butuh disengagement sesaat agar bisa melihat masalah dengan mata yang lebih segar. Marcus Aurelius menulis, manusia mencari tempat untuk beristirahat, rumah di pedesaan, pantai, atau pegunungan. Namun, itu adalah tanda dari orang biasa. Kamu bisa melakukan ini kapan saja dengan memilih untuk mundur ke dalam dirimu sendiri. Artinya, retreat, pengunduran diri, sejati, bukan tentang pergi ke tempat fisik, melainkan menemukan ruang di dalam diri kita untuk beristirahat dari tekanan luar. Di dunia yang serba terhubung ini, disengagement mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi itu justru sangat penting. Ini bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita, tapi lebih kepada menyisihkan waktu tertentu untuk memutuskan hubungan, merenung, dan sekadar beristirahat. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti berjalan tanpa ponsel, melakukan latihan pernapasan dalam, atau menghabiskan hari tanpa perangkat elektronik. 4. Belajar sepanjang hayat. Akhir dari pendidikan formal seperti sekolah atau kuliah bukan berarti akhir dari proses belajar. Stoik percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Konsep pembelajaran seumur hidup bukan tentang meraih gelar atau sertifikat, melainkan tentang membangun rasa ingin tahu yang tulus dan haus akan pengetahuan sepanjang hidup. Bayangkan seorang anak yang penuh rasa ingin tahu ketika menemui sesuatu yang baru. Mata mereka berbinar, banyak pertanyaan bermunculan, dan imajinasi mereka bekerja dengan liar. Namun, sebagai orang dewasa, kita sering kehilangan rasa ingin tahu itu di tengah-tengah rutinitas dan tanggung jawab hidup. Bagaimana jika kita bisa menghidupkan kembali rasa ingin tahu itu? Dengan mendekati setiap hari, dengan semangat untuk belajar, kita bisa menghidupkan kembali rasa ingin tahu kita. Epictetus berkata, hanya orang yang terdidik yang bebas. Ini bukan hanya tentang pendidikan formal, tapi tentang kebebasan yang datang dari pemahaman, memperluas wawasan, dan terus mencari pengetahuan. Dengan komitmen untuk belajar sepanjang hayat, kita memberi diri kita alat untuk menghadapi kehidupan dengan bijaksana. 5. Menghargai rasa syukur sebagai gerbang menuju kebijaksanaan. Di awal, rasa syukur mungkin terlihat seperti emosi sederhana yang kita rasakan ketika seseorang berbuat baik kepada kita. Tapi bagi Stoik, rasa syukur bukan hanya emosi, melainkan sebuah praktik yang membantu kita melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Rasa syukur membantu kita menyadari nilai dari setiap momen, setiap interaksi, dan setiap tantangan. Ketika kita bersyukur, kita lebih peka terhadap pelajaran yang diberikan hidup. Alih-alih meratap tentang apa yang kita tidak punya, kita merayakan apa yang sudah ada, dan dalam perayaan itu, kita menemukan perspektif yang lebih dalam. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hidup ini, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Ini bukan hanya ajakan untuk bersyukur atas satu hari lagi, tapi undangan untuk menyambut setiap hari dengan rasa ingin tahu dan rasa syukur. Dengan melakukannya, kita membuka diri kita pada pelajaran dan wawasan yang ada di setiap momen. 6. Kekuatan pengamatan yang penuh kesadaran. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk mengamati daun yang terbang di terpa angin, atau memperhatikan pola-pola salju di jendela? Momen-momen ini mungkin terasa sederhana atau bahkan membosankan, tapi mereka menyimpan rahasia
yang sangat dipahami oleh para Stoik. Kekuatan pengamatan yang penuh kesadaran. Pengamatan yang penuh kesadaran adalah tentang benar-benar melihat dunia di sekitar kita, bukan hanya sekadar meliriknya. Ini tentang tenggelam dalam momen sekarang, memperhatikan detailnya, dan mengagumi keindahan serta kompleksitas hidup. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, "Waktu mengungkapkan kebenaran." Wawasan ini bisa diterapkan dalam praktik pengamatan yang penuh kesadaran. Dengan meluangkan waktu untuk benar-benar mengamati, kita bisa mengungkap kebenaran tentang dunia, orang lain, dan diri kita sendiri. Kita mulai melihat pola, membuat hubungan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Di dunia yang penuh dengan gangguan ini, meluangkan waktu untuk sekadar mengamati mungkin terasa aneh. Namun di momen-momen hening, itulah pikiran kita bisa berkembang dan kecerdasan kita bisa berkembang pesat. Ambil beberapa menit setiap hari untuk mengamati dengan penuh kesadaran. Singkirkan gangguan, tenangkan pikiranmu, dan lihatlah dunia di sekitarmu. Dalam proses itu, kamu tidak hanya akan menemukan keindahan dalam keseharian, tetapi juga menumbuhkan kecerdasanmu dengan cara yang mendalam dan tak terduga. 7. Seni mendengarkan dengan aktif. Kita semua pernah mengalaminya. Duduk berhadapan dengan seseorang, mengangguk-anggukkan kepala, tapi pikiran kita sudah jauh ke tempat lain. Mungkin kita sedang memikirkan daftar tugas, acara TV terbaru, atau apa yang akan kita makan malam nanti. Tapi, ada satu rahasia besar yang sudah dipahami oleh para Stoik. Kecerdasan sejati bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan kata-kata, tapi benar-benar memahami mereka. Mendengarkan dengan aktif lebih dari sekadar diam saat orang lain berbicara. Ini tentang memberi perhatian penuh, berusaha memahami perspektif mereka, bertanya, menunjukkan empati, dan tidak langsung menyusun jawaban atau kesimpulan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, "Kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara." Ini bukan sekadar komentar lucu, tapi wawasan mendalam tentang sifat manusia. Dengan benar-benar mendengarkan, kita membuka diri pada dunia pengetahuan yang luas dan pengalaman yang bisa memperkaya pikiran dan jiwa kita. Di dunia yang sekarang ini seringkali menghargai respons cepat dan jawaban cerdas. Ada kekuatan luar biasa dalam berhenti sejenak, mendengarkan, dan merenung. Dengan berlatih mendengarkan secara aktif, kita tidak hanya memperbaiki hubungan, tetapi juga kecerdasan kita. Kita menjadi lebih terinformasi, lebih empatik, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Jadi ketika kamu berada dalam percakapan berikutnya, tantang dirimu untuk benar-benar mendengarkan. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang bisa kamu pelajari. 8. Mencari keheningan di tengah kebisingan. Sekarang ini dunia kita dipenuhi dengan suara, notifikasi ponsel, obrolan yang tak pernah berhenti, dan berbagai gangguan lainnya. Jarang sekali kita menemukan momen keheningan sejati. Namun, Stoik percaya bahwa momen-momen seperti itu, ketika kita melepaskan diri dari kebisingan eksternal dan menghubungkan diri dengan pikiran kita sendiri, sangat penting untuk refleksi dan pertumbuhan. Keheningan bukan hanya tentang ketiadaan suara, melainkan ruang di mana pikiran kita bisa bernapas. Ini adalah tempat suci, di mana kita bisa menghadap perasaan kita, merenung tentang tindakan kita, dan merencanakan langkah selanjutnya. Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Wawasan ini mengingatkan kita bahwa banyak kecemasan dan ketakutan yang kita rasakan sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri dan diperburuk oleh kebisingan di sekitar kita. Dengan mencari keheningan dan menyelami momen itu, kita bisa membedakan antara kekhawatiran yang nyata dan yang hanya ada dalam imajinasi kita, sehingga kita bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Bagi banyak orang,
Mencari keheningan mungkin terasa menakutkan, apalagi di zaman yang selalu terhubung ini. Tapi bukan berarti kita melarikan diri dari dunia. Ini tentang menemukan keseimbangan. Bahkan beberapa menit keheningan setiap hari, mungkin saat berjalan pagi atau sebelum tidur, bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Latihan ini tidak hanya akan mengasah kecerdasan kita, tetapi juga membawa kedamaian, ketenangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. 9. Nilai dari interaksi yang beragam. Salah satu pengalaman yang paling memperkaya dalam hidup adalah berinteraksi dengan beragam orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan kehidupan. Setiap orang membawa pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Stoik memahami bahwa kecerdasan kita tidak hanya dibentuk oleh buku atau refleksi diri, tetapi juga oleh ragam orang yang kita temui. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk belajar, apakah itu dengan barista tentang kota asal mereka, diskusi mendalam dengan rekan kerja dari departemen lain, atau berbincang dengan kakek nenek tentang masa muda mereka. Setiap interaksi menawarkan perspektif baru dan potongan puzzle kehidupan yang baru. Seneca juga berkata, "Bergaullah dengan orang-orang yang kemungkinan bisa memperbaiki dirimu." Nasihat ini sangat bijak, tetapi juga penting untuk diingat bahwa perbaikan tidak selalu datang dari ahli atau mentor. Terkadang, wawasan paling mendalam datang dari sumber yang tidak terduga. Dengan terbuka pada interaksi yang beragam, kita membuka diri pada berbagai ide, cerita, dan pengalaman baru. Ini tidak berarti kita harus berbicara dengan setiap orang yang kita temui, tetapi tentang menjadi terbuka dan penasaran. Kita bisa mengenali bahwa setiap individu, apapun status atau latar belakangnya, memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan. 10. Menumbuhkan rasa ingin tahu daripada menghakimi. Kita hidup di zaman yang penuh dengan penilaian cepat. Hanya dengan sekali geser, kita bisa menentukan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, siapa yang kita ikuti, dan siapa yang kita abaikan. Tapi bagaimana jika, alih-alih terburu-buru menghakimi, kita berhenti sejenak dan memilih untuk penasaran? Stoik mengajarkan kita bahwa menumbuhkan rasa ingin tahu bisa menjadi cara yang mendalam untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman kita terhadap dunia sekitar. Rasa ingin tahu itu seperti otot. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Ketika kita mendekati situasi, orang, atau ide dengan pikiran terbuka, kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih menilai sesuatu yang asing atau berbeda, kita bertanya dan berusaha untuk memahami. Ini tidak hanya memperluas wawasan kita, tetapi juga memperdalam empati dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, tidak mungkin seseorang mulai belajar apa yang ia pikir sudah diketahuinya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa sudah tahu segalanya, kita menutup diri dari pengetahuan yang tak terhitung, jumlahnya yang ditawarkan dunia ini. Terima kasih telah menonton. Semoga teknik-teknik stoik ini dapat membantu kamu meningkatkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam adalah proses yang terus berlangsung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap terus belajar serta berkembang. Wujudkan versi terbaik dari dirimu.